sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Sekalipun kita dalam masa-masa yang sedang bergumul dan berjalan dengan dampak COVID-19, tapi mari kita terus punya harapan dan semangat, serta keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dalam Sapaan Gembala GKI Delima, bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari saudara, kita akan memasuki saat hening. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, urapilah kami untuk dapat merasakan perjumpaan yang tersentuh oleh firman Tuhan dan dibaharui dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel pasal 10 ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekuatan saat ini menjadi bagian yang cukup mahal dan dinantikan. Di tengah pandemi, di mana kita tahu dan kita lihat betapa banyak orang-orang yang sakit, bahkan berita kehilangan, dipanggil pulang orang-orang yang tercinta. Belum lagi persoalan-persoalan secara ekonomi dan sosial tengah-tengah kehidupan kita. Kita sedang berada kondisi yang rapuh. Sedang ada persoalan yang luar biasa. Harga-harga semakin tinggi, bukan? Obat-obatan, ruang-ruang perawatan di rumah sakit, banyak yang kosong. Sangat sulit untuk diperoleh dan dicari. Kita melihat bagaimana tenaga kesehatan berjibaku dengan sangat luar biasa. Kita juga bisa melihat dan merasakan di mana tetangga-tetangga kita dengar sakit bahkan dipanggil Tuhan. Sisi yang lain juga ada orang-orang yang mungkin karena kepanikan atau alasan berjaga-jaga untuk dirinya atau keluarganya, atau juga karena kemampuan finansial yang luar biasa, akhirnya juga memborong obat-obatan, tabung-tabung oksigen, makanan dan minuman, atau susu. Semuanya untuk keperluan jaga-jaga atau untuk alasan bisnis. Harga semakin mahal, orang sehat mahal untuk beli makanan, minuman, segala macam. Orang sakit lebih mahal lagi. Bahkan sudah dipanggil Tuhan pun masih sangat mahal. Sisi yang lain, banyak orang saat ini sudah mulai kehilangan pemasukan ekonominya. Pencariannya semakin sangat berkurang, tidak mendapatkan pekerjaan. Anak-anak kemungkinan juga banyak yang tidak dapat bersekolah lagi. Saudara, di dalam kehidupan seperti ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Dalam Samuel yang kedua, pasalnya yang ke-10 ayat 12. Samuel berkata kepada bangsa Israel dan berkata, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hati bangsa ini. Bangsa pilihan Allah juga sedang merana, sedang dalam persoalan yang luar biasa, sedang dalam jajahan tekanan yang luar biasa. Mereka bisa terpecah berai, saling menyalahkan, saling menuntut, saling menuduh, menuding. Bahkan juga bisa menyalahkan Tuhan Allah. Karena itu Samuel berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu.
Karena bagi bangsa ini, menguatkan hati bagi bangsa Israel adalah hal yang penting. Kuatkanlah hati. Kuatlah hati kita masing-masing. Semua orang sekarang sedang sangat sulit. Bukan cuma diri kita, keluarga kita, bangsa kita. Kita lihat banyak bangsa-bangsa yang lain berjibaku dengan luar biasa. Kita enggak susah sendiri. Ada hal yang positif juga dalam masa-masa sekarang ini ketika COVID-19 merajai kehidupan. Minimal kita lihat bagaimana doa-doa itu semakin dipanjatkan, baik doa pribadi maupun bahkan doa bersama, di mana anggota yang ikut doanya belum tentu saling mengenal tapi bersatu di dalam doa, bersatu untuk sebuah pergumulan yang besar. Rasa yang sama menyatukan banyak jiwa. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menguatkan hati kita, kita akan merasakan kekuatan dari Tuhan yang bisa membuat kita menyatu dengan banyak orang. Dan kekuatan hati dalam Tuhan yang kita haturkan dengan doa-doa yang penuh dengan kerinduan, kepasrahan kepada Tuhan, akan membukakan banyak jalan agar kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan bangsa. Bangsa kita juga sedang terkoyak-koyak. Apa yang bisa kita lakukan? Mari saudara, ketika kita masih diberikan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, itu artinya Tuhan mempercayai kita untuk jadi berkat-berkat yang hidup. Tuhan mempercayai kita untuk melakukan karya-karya Tuhan. Satukan hati, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita, tapi satukan hati untuk banyak jiwa. Satukan hati, kuatkanlah hati kita untuk bangsa dan negara kita. Jangan tinggalkan bangsa ini. Jangan acuhkan bangsa ini. Jangan rajang bangsa ini dengan perkataan-perkataan, bahkan ikut terprovokasi. Tapi mari kita belajar menjaga bangsa ini tetap kuat. Kita pasti bisa melewati ini. Kita pasti bisa menang. Kita bangsa yang kuat. Kita orang-orang yang kuat. Kita orang-orang sebagai umat Allah, anak-anak Allah, tapi juga menjadi mandataris Allah tengah-tengah Indonesia ini. Kita dipakai Tuhan, bukan untuk sekedar hidup di Indonesia, tetapi bersama-sama menguatkan hati untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana tempat kita hidup, kita makan, kita minum, kita bersekolah, kita bekerja, kita, kakek nenek kita, bahkan keturunan kita. Kuatkanlah hati kita. Dari hati kita baru kita bisa menguatkan bangsa ini. Melalui doa bersama, melalui saling memberkati tetangga-tetangga kita, siapapun mereka, apapun agama mereka. Dan juga melalui saling menyaring dan men-share berita-berita yang benar, yang meneguhkan, menguatkan. Kalau berita hoax yang kita tidak tahu kepastiannya, tidak perlu disiarkan, tidak perlu juga diberitakan, tidak perlu juga dibagikan. Melalui saling berbagi satu dengan yang lain, bukan meraup supaya kita saja yang selamat. Kalau kita doang selamat, seluruh bangsa Indonesia tidak selamat, apa gunanya? Tetapi mari bergandengan tangan, siapapun, karena kita ada di Indonesia atas karya Tuhan untuk bersama-sama saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jesus golongan
Kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Takut Yesus Tuhanku, Tiopau macai gomos, asauna rut surpatu, sia dalan natikos. Tuntun aku ya Tuhanku, pegang tanganku erat, agar jangan aku jauh dari jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, urapilah Tuhan bangsa ini, di mana kami juga sedang berupaya berjibaku, kami juga sedang berusaha untuk bangkit kembali, baik untuk penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan. Urapilah tenaga-tenaga kesehatan, urapilah para peneliti, bukakan jalan Tuhan bagi mereka, pengadaan obat-obatan, fasilitas kesehatan. Tuhan, urapilah juga kami bangsa Indonesia untuk juga bersatu hati, tidak saling tuding, saling menghukum, tidak saling curiga, tetapi kami boleh saling memberkati dan menolong. Berkati negara ini, para pemerintah, Tuhan sertai dengan hikmat bijaksana dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Tuhan, berkati juga segala kesabaran bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang tertindas dan juga tertindih masalah ekonomi saat ini, bagi mereka yang dimana anak-anak mereka tidak dapat sekolah atau melanjutkan sekolah. Tuhan sertai dengan hikmat penyertaan Tuhan. Jadikan kami sahabat yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang mempunyai kepastian dalam ekonomi, orang-orang yang memiliki finansial yang kuat. Tuhan, memang kami sulit saat ini, tapi gerakanlah mereka untuk boleh memberkati kehidupan ini, bahkan bangsa ini. Sembari kami juga mengingat mereka yang sedang sakit. Saudara kami berdoa Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Livencia, Ibu Liana Senjausada, Ibu Dianawati Handoko, Ibu Nani Pangestu, Ibu Heni Cahaya, Ibu Lani Setiawan, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Maharpono, Ibu Nani Maharpono, Ibu Maria Bambang, Bapak Willy Suryati, Ibu Sumihar, Kau berberkati dengan hikmat penyertaan Tuhan. Begitu juga semua keluarga untuk sakit COVID-nya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur semakin banyak saudara-saudara kami yang sudah mulai sembuh dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Lili. Kami berdoa ya Tuhan untuk kakak dari Ibu Rika, Ibu Sri Rompiris, warga Pak Frans, Liman,
Pak Bobi, Ibu Variani, keluarga Grania, kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk keluarga Siregar, kami juga berdoa ya Bapa. Untuk keluarga Ibu Endang, Tuhan yang sertai dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan, baik keluarga Bapak Lili, Ibu Fatma, Ibu Heti. Tuhan berkati dan urapi mereka dengan kekuatan kasih Tuhan dan kepekaan, berjalan bersama dengan Tuhan Kristus. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami haturkan dalam doa ini Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita kuat, hati kita kuat, kita terus berserah kepada Tuhan, keluarga kita pun tetap kuat. Kalau keluarga kita kuat, maka bangsa ini kuat. Mari jangan menyerah, tapi pandanglah Yesus Kristus sang sumber kehidupan yang akan menuntun kita dan terus memberkati kita. Kita tidak lara sendiri. Ada Tuhan Yesus dan juga kita semua sebagai jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.